Perkenalkan, nama saya Nimari Cilikinari Ariuda dengan NIM 42330013. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai kode dari project booking tickets yang sudah kami buat. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu untuk di bagian home screen yang akan saya jelaskan. Yang pertama, arsitektur yang kami gunakan di bagian front end dan juga bagian back end yaitu menggunakan layer arsitektur di mana berisi data, domain, presentation, dan juga repository dan utils. Nah, untuk di bagian data itu berisi dua file yaitu data source dan juga models. Data source digunakan untuk jika saat kita mau hit API atau kita mau mengambil API dari data yang kita butuhkan. Contohnya misalkan movie service, kita mengambil API movie yang berisi gambar ataupun deskripsi ataupun judul dan lain-lain. Yang kedua ada models, yaitu sebagai struktur dari jika saat ingin mengubah JSON dari backend mengubah menjadi objek model dengan struktur seperti ini agar bisa lebih mudah digunakan oleh frontend. Lalu selanjutnya ada domain. Domain ini adalah ada provider atau step management yang kami gunakan di sini yaitu untuk proses bisnis menjalankan logika yang tidak dijalankan oleh UI atau presentation. Lalu selanjutnya yaitu ada repository, di mana repository ini adalah jembatan antara data source dan juga provider, karena provider itu tidak bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh data source sehingga provider itu membutuhkan data melalui repository. Nah, di sini untuk movie repo itu mengambil seluruh data dari movie service dan akan di-split lagi di sini. Selanjutnya yaitu presentation. Di presentation adalah hanya UI yang akan ditampilkan. Di sini ada dua, yaitu ada screen. Screen itu menampilkan halaman dan juga widget. Widget itu untuk komponen-komponen kecil reusable. Selanjutnya untuk backend itu ada handlers, di mana handlers digunakan sebagai proses bisnisnya juga digunakan untuk metode-metode apa yang harus dilakukan misalkan saat jika kita ingin mengambil misalkan data film. Jadi dia yang mengarahkan, yang berkomunikasi dengan database apa saja yang perlu dan apa saja yang harus dikirim ke front end dengan bentuk data JSON. Lalu ada model, sama seperti tadi, model isinya struktur yang akan dikirimkan dan juga root. Root adalah pintu masuk dari front end ke back end, di mana saat front end menginginkan data, dia akan mengambil endpoint dari router dan router akan mengirimkan ke handler dan memproses request. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan bagian movie atau home screen yang mengambil data dari film. Jadi di bagian movie service, di bagian service itu mengambil data endpoint film dari root films. Jadi film itu diambil semua datanya termasuk data posternya, lalu ada ID dan segala macam, itu ada di struktur model. Nah, di sini kami juga menggunakan cache, di mana jika sebelum menggunakan cache, root itu akan mengarahkan ke handler, yaitu handler get all film dengan connect ke DB dengan mengambil title, ID, durasi, poster, sinopsis, rating, re-resier, itu semuanya diambil. Lalu nanti akan dikembalikan dalam bentuk JSON. Tapi di sini kami menggunakan case yang disimpan dalam RAM.
Dimana case ini karena kita akan menampilkan sebuah data yang sering ditampilkan, sehingga kita memerlukan case. Karena kasus ini adalah data home screen film, jadi kita memerlukan case, dimana case ini akan expire selama 30 menit. Jadi saat kita menerapkan case, saat ada endpoint yang ditembak, maka root akan mengarahkan ke case. Jika di case terdapat data yang sudah diambil sebelumnya, maka ia tidak akan menjalankan handler, maka akan langsung memberikan return JSON. Nah, selanjutnya dari data source itu akan diubah JSON-nya itu menjadi objek model di bagian movie. Nah, dan ini juga ada untuk genrenya langsung diubah di sini. Nah, selanjutnya Virapro ini mengambil data dari data source, lalu data tersebut dibagi menjadi top movies dan top playing, di mana top movies itu mengambil semua film tapi hanya 5 saja dari list itu. Nah, lalu dia mengembalikan mapping seperti ini. Di sini movie provider kami menggunakan fungsi asynchronous dan feature, di mana pengambilan data ini akan dipindahkan oleh asynchronous ke background, sehingga nanti UI itu akan tetap responsif dan tetap berjalan, tidak nge-freeze. Kita menggunakan fungsi await untuk menunggu pengambilan data dari repository, dan jika data tersebut sudah diambil, maka disimpan di variabel hasil data. Nah, hasil data ini akan dimasukkan ke dari top movie dan top playing, sehingga nanti ini akan dipanggil di home screen-nya. Nah, setelah itu kita menggunakan notify listener, yaitu akan mengabarkan kepada UI bahwa ada sesuatu yang berubah, sehingga UI harus merender ulang tampilannya. Itu provider untuk menampilkan bagian section, top movies dan juga no showing, itu movie providernya dimasukkan ke constructor. Movie section akan membuka bungkus dari provider dan mengambil hal-hal seperti movie poster, lalu juga mengambil release year, genre, sehingga ia akan memperbaiki layout, mengatur layout, dan juga mengatur gambar yang harus tampil di home screen tadi. Jadi untuk dokumentasi itu ada di bagian handler, menambahkan komen yaitu add. Dan di sini komen ini yang akan gunanya nanti saat kita swag init menggenerate file bernama swagger.json, di mana swagger.json ini adalah data metadata hasil dari generate documentation. Dokumentasi itu bisa berupa UI seperti ini yang bisa kita gunakan untuk testing dan mendapatkan contoh respons. Misalkan saat kita mengupload foto poster film, terutama untuk bagian admin, itu akan mendapatkan respon kode. Misalkan saat kita mencoba, ternyata responnya 200, 400, 500 dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan WebSocket. Bagian WebSocket yang kami terapkan yaitu ada di bagian payment. Kami saat user membuka bagian payment details itu akan membuka jalur WebSocket dan melakukan handshake. Nah, di sini WebSocket tersebut digunakan untuk mengirimkan notifikasi sukses. Jadi saat memilih lalu membayar, ia akan loading, di mana loading tersebut nantinya akan muncul payment successful seperti ini. Baik, sekian dari yang dapat saya jelaskan. Semoga apapun yang saya jelaskan bisa dimengerti, dan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.